Bisa dengar suaranya? Iya, Ustadz, saya Udah, dengar. Ustaz. Baik. Nggih. Baik, tadi sampai sini ya. Dengar, Ustaz. Nggih, Jadi Ustadz. setoran, Kurang. jadi ziyadah sama murojaah. Kalau tadi kan kalau bisa setiap hari ada ziyadah, ada murojaah. Ustaz, saya di program tahfidz lembaga kami cuma sekali. Maka dalam sepekan harus ada ziyadah, ada waktu murojaah. Kalau bisa imbang, sama. Jadi misal murojaah ziyadahnya 2 hari, murojaahnya 2 hari. Atau dalam 60 menit itu ada ziyadah, ada murojaah. Hmm. Nah, adapun munakosah ya kalau seperti itu biasanya di akhir, entah per bulan atau semesteran. Nah, rukun tahfidz ini harus ada semua. Kalau enggak, kita kena ancaman melupakan hafalan tadi. Jadi harus ada ziyadah, ada murojaah. Nah, munakosah untuk melihat evaluasi. Bener nak dia ini hafal 3 juz, beneran ketemu 3 juz. Jangan-jangan setorannya 3 juz, nah, tersisa hanya surat at-Tolak saja. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, penting. Makanya rukun program tahfidz ini harus ada. Semuanya harus ada dalam penyusunan kurikulumnya nanti. Nah, kaidah tahfidznya ziyadah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kita tidak ada kewajiban untuk menghafal Al-Quran 30 juz, tidak ada. Tapi kita wajib membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Membaca dengan tajwid yang benar. Walaupun mungkin namanya tidak paham, ini iklab kayak ini ikfa kayak ini idgham kayak tidak paham, itu tidak ada masalah. Kewajiban sebagai orang awam kita adalah membaca dengan benar. Maka nanti ketika di program tahsin di awal targetnya adalah anak itu membaca dengan benar. Walaupun tidak tahu ini iklab kayak ini ikhfa, tidak ada masalah. Karena itu masuk fardu kifayah. Fardu ainnya adalah membaca Al-Quran dengan benar. Nah, ziyadah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tidak punya hafalan kecuali Al-Fatihah sama 30 itu ya sebenarnya tidak ada masalah. Cuman rugi gitu loh. Minimal ya harus ayat kursi lah, Al-Mulk, Yasin, Al-Waqiah, apalagi beberapa surat yang memang Al-Kahfi ya. Kenapa? Karena itu ada dalil yang kita disunahkan, dianjurkan sekali untuk menghafalkannya. Kalau hafal 30 juz, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya itu minimal ayat kursi, Al-Mulk. Kenapa? Karena ini akan memberi syafaat walaupun bukan Al-Quran 30 juz. Al-Mulk ini lumayan. Dia akan memintakan syafaat bagi ahlinya sampai dikasih syafaat. Nah, itu boleh. Sunnah, tapi tetap hukumnya sunnah. Ya. Adapun murojaah wajib. Kenapa ziyadah sunnah dan murojaah wajib? Karena kalau sudah hafal, tidak boleh melupakan. Dan melupakan itu termasuk salah satunya adalah tidak mengadakan program murojaah. Itu berarti niat melupakan. Kalau tidak di murojaah pasti lupa. Walaupun ziyadah itu lebih menyenangkan, lebih dihargai daripada murojaah. Terus gimana? Nah, di program, di di program tahfidz atau di program tahfidz, kita berusaha agar murojaah itu juga ada apresiasinya. Hmm. Makanya kalau di pondok, anak di pondok itu apresiasinya murah kok. Apa? Lebih lama pulang atau lebih lama perjamuan. Kan enggak pakai biaya ya. Makanya kalau di tempat kami itu ada target bulanan karena kunjungannya per bulan, bukan per minggu ya, per bulan. Itu ada yang tergantung dengan capaiannya. Dan itu harus dua. Satu ziyadah, yang kedua murojaah. Tapi murojaah lebih penting.
Di tempat kami minimal 1 bulan itu harus murojaah 40 juz. Karena sehari minimal 2,5 juz. Nah, itu kita tidak, kok enggak 60 juz? Enggak apa-apa. Kita ambil 40 juz, biar kalau mungkin sakit dan sebagainya masih bisa lanjut. Itu alhamdulillah, bagus sekali. Jadi kalau kurang dari 40 juz, maka kunjungannya dikurangi 1 jam. Kalau pas sesuai dengan jadwal, kalau lebih ditambah 1 jam. Nah, itu apresiasi. Nah, adapun ziyadah, ya kalau bisa 1 bulan 10 halaman. Tapi kan kalau ketika ujian tidak bisa ziyadah. Menunggu ujian itu kadang santri tidak bisa. Makanya kita yang pakai standar adalah murojaahnya, bukan ziyadahnya. Tapi ziyadah kalau dia tidak dalam keadaan persiapan ujian, maka ziyadah tetap ada minimalnya, minimal 10 halaman. Nah, kalau di ini gimana? Kalau di lembaga biasa ya tinggal dikasih hadiah aja. Hadiah paling murah bintang, dikasih bintang. Kamu murojaah berapa hari ini? Nah, alhamdulillah Ustazah, saya 1 juz, kasih bintang 2. Tinggal diatur aja 1 bintang nilainya berapa. 1 bintang itu 1/4 juz kah, 1/2 juz kah, atau 1 juz kah. Nah, itu nanti sudah Masya Allah. Nanti di akhir, mungkin bulanan, nah, kita ambilnya Ananda ini murojaah mendapat berapa bintang. Oh itu Masya Allah, diberitahukan, diumumkan, dipampang. Nah, itu bagus. Dalam rangka kita mendukung murojaah itu wajib, butuh apresiasi. Karena kebanyakan orang kan mikir, berapa hafalannya? Masya Allah 10 juz. Nggak pernah nanya, berapa murojaahnya? Nggak ada. Maka gurunya yang menghargainya. Alhamdulillah Ananda dalam sebulan bisa murojaah 90 juz. Nah, 120 juz. Pernah. Santri kami itu ada yang bisa 1 bulan itu murojaah 120 juz. Pernah ada 120 juz. Berarti kalau 3 bulan satu harinya dia itu murojaah 4 juz. Bisa. Buktinya itu ada. Tapi memang kita sediakan waktunya. Dan dia nambah di waktu yang lain. Nah, tahapan program tahfidz. Nah, ini penting biar eh, tahfidz itu berjalan dengan semestinya. Tadi itu ya prinsipnya. Ini sebetulnya harusnya besok sih. Tapi tidak apa-apa lah. Besok kita ulangi lagi, cuman kita lihatkan dulu. Yang pertama itu tanamkan cinta Al-Quran dulu. Sehingga Al-Quran ini, menghafal Al-Quran ini bukan sebagai beban. Bagaimana caranya? Dengan dream building dan motivasi tahfidz. Dream building kita buat mereka impian utamanya adalah menghafal Al-Quran. Nah, dijaganya setiap bulan kita ingatkan motivasi tahfidz. Tahfidz itu kayak gini. Dan orangnya yang ngomong jangan itu-itu aja. Gantian kadang kepala sekolah, kadang masuk tahfidz, kadang musrif A, musrif B, musrif C. Kadang-kadang kita juga ngundang eh, muhafid atau eh, orang yang sudah hafal Quran yang susah di tempat lain. Nah, itu untuk menanamkan cinta terhadap Al-Quran dan juga menjaga agar cinta terhadap Al-Quran ini ada. Baru begitu tahsin, yaitu bacaan Al-Quran dengan benar itu fardu ain. Kenapa tahsin dulu ini? Karena kaidahnya membaca Al-Quran dengan benar itu fardu ain. Adapun hafal 30 juz, hukumnya fardu kifayah. Dan kita harus mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah. Saat saya tidak 30 juz, saat program kami cuma 1 juz. Tidak apa-apa, tapi walaupun 1 juz, walaupun cuma juz 30, kaidah fardu ainnya harus baca Al-Quran dengan benar dulu. Bukan harus hafal dulu. Gitu. Makanya tahsin dulu. Baru tahfidz. Nah, tahfidz ini ada ziyadah, ada tikrok, ada robot. Nah, ini kita jelaskan besok. Kenapa tahfidz itu ada tikrok, ada robot. Apa tikrok, ada robot, besok kita paham. Karena dengan tikror dan robot inilah
hafalan akan mutqin. Baru murojaah. Murojaah ada murojaah fardhiyah, murojaah maustad, ada murojaah salati, ada murojaah kitabah dan sebagainya. Ya, itu eh, harus urut seperti ini, nggih. Diusahakan urut agar rapi dan terintegritas. Itu untuk materi malam hari ini. Sama ada tambahan harusnya mungkin sebelum ini ya, sebelum kita lanjut dengan target rumus target tahfidz. Karena tadi kan eh, setelah kita tahu ada pedoman nyusunnya, tadi harus ada apa kemampuan guru, waktu baru target. Nah, kita praktekkan di Excel-nya habis ini. Nah, namun sebelum itu mungkin eh, oh ya kita lanjut aja itu ya. Iya, baik. Kita share di channel ini. Nanti insya Allah semuanya dapat ini. Bentar, lah, kok begini? Bentar, nggih. Kok ketutup? Mhm. Sudah terlihat? Sudah, Baik. Ustaz. Nah, Ya. Sudah, Ustaz. ini ada rumus target tahfidz, nggih. Nah, di bawahnya ada yang rumah tahfidz, ada yang pesantren. Nah, terus ada target santri juga. Nah, ya, kalau untuk rumah tahfidz atau TPG, ya, ini pakai yang ini. Kelihatan boten? Kelihatan. Nah, di sini ada dasarnya adalah target hariannya. Per hari berapa baris? Misal di sini. Ya, yang warna kuning-kuning ini tinggal di anu ya, diganti sesuai dengan eh, keadaan. Yang pertama target harian, misal di rumah Quran atau di TPQ atau di sekolah. Targetnya satu anak itu 5 baris. Satu pekan berapa kali setoran? Nah, di sini bawahnya pekan ada kuning ini. Misal ada 3 hari atau 4 hari ya tulis saja. Nah, kalau satu hari itu dia 5 baris dan satu pekan itu setorannya 3 kali, maka satu pekan dia itu akan bisa mendapatkan apa hafalannya adalah 1 lembar, satu halaman. Berarti 1 bulan 4 halaman. Nah, 1 semester 1 juz. Kenapa cuma 1 juz? Iya, karena 1 semester kita ngitungnya lima bulan, walaupun katanya 6 bulan. Di situ ada hari libur, ada munakosah, ada kegiatan-kegiatan hari besar. Maka kita hitungnya antara 5 bulan atau 4 bulan. Maka 1 semester dia akan bisa 1 juz. Kalau dia satu hari 5 baris, maka 1 semester 1 juz. Kalau programnya 1 tahun berarti 1 tahun 2 juz. Nah, tergantung dia mau lanjut berapa. Kalau ini tiga programnya 3 tahun, maka insya Allah dalam 3 tahun dia bisa hafal enam juz. Ini bisa dipraktekkan di sekolah, TPQ atau apa? Atau rumah Quran yang tidak menginap. Ya, nanti semuanya dapat. Atau ada yang mau nyoba? Ustadz, mungkin ada yang dari TPQ atau dari SDIT mungkin bisa komen. Nah, targetnya berapa di sekolah masing-masing santrinya? Bebas atau bagaimana? Silakan komen atau di chat dulu mungkin. Izin, Ustaz. Ya, Minta pendapat. Kalau untuk tahsin sendiri, kalau di sekolah kami kan SD, Ustaz. ya.
Untuk tahsin sendiri kira-kira idealnya diselesaikan sampai kelas berapa, Ustaz? Untuk tahsin balik lagi, jenengan dikasih waktu 1 pekan berapa kali pertemuan? Misalnya tiga pertemuan, 3 kali per pekan. Jadi Senin, oh 4 kali Ustadz. Tapi memang 4 kali dari Senin sampai dengan Kamis Hmm, itu kan beda-beda Ustadz. Ada yang 2 JP, ada yang 3 JP gitu Ustadz. hmm. Ada bahkan 4 JP. Pakai metode apa? Kalau kami tahsinnya pakaian buah. Nah, tergantung dari yang Bu A, ada berapa lembar. 1 lembar atau 1 kali pertemuan bisa berapa kali ini gitu loh. Anak-anak itu bisa berapa halaman. Nah, itu nanti dihitung, dimasukkan aja. Nah, ini berarti nanti tinggal masukkan aja target harian. Nah, tulis saya ganti ini bikin anu lagi, bikin di copy nanti target tahsin. Ya, target harian misal 1 kali pertemuan 2 lembar ya. Peraganya ya. Kalau jilid misal 5 lembar. Maka nanti ketemu 1 pekan berapa lembar? Kalau 5 kali 3 15 lembar. Berarti 1 pekan dia 15 lembar. Nah, bukunya berapa? Kalau bukunya di buku itu 1 jilidnya itu 30 halaman atau ya 30 halaman. Tadi ya satu kali pertemuan 5 halaman. 1 pekan 3 kali. Berarti 5 kali 3 15 halaman per pekan. Maka bisa nanti 2 pekan itu sudah habis 1 jilid. Susah Ustaz. Nah, balik lagi ke kemampuan anaknya. Ya enggak apa-apa, kita ambil yang paling ringan. Makanya nanti di sistem itu ada nanti kalau kemarin kan yang paling kami di sini pakai Umi itu metode Umi Masya Allah bagus ya. Salah satunya sebenarnya sama aja. Yang penting SOP-nya jalan, KPI-nya jalan. Dalam SOP-nya jalan itu ya targetnya jelas. 1 hari kita menyelesaikan per anak itu maksimal berapa halaman ngajinya di Tasin. Hmm. Mungkin jilid 1 yang susah. 1 hari 1, berarti 1 jilid. Kalau 30 halaman, 1 pekan itu 3 halaman, berarti butuh 10 pekan. Jilid 1. Jilid 2 insya Allah lebih cepat, jilid 3 lebih cepat, dan seterusnya. Jadi tergantung dengan jumlah jilidnya, yang kedua kemampuan santrinya, yang ketiga waktunya. Jadi kalau jumlah jilidnya 30, pertemuannya 1 pekan 3 kali. Nah, kemampuan santrinya maksimal 2. Maka butuh 5 pekan. Ya, ya benar. 5 pekan. 5 pekan berarti butuh 1 bulan lebih 1 pekan untuk menyelesaikan jilid 1 jilidnya. Sekarang ada berapa jilid? Nah, Ustaz, ada 6. Berarti 5 kali 6. Butuh 30 pekan. Nah, tinggal dibagi 4. Nah, berarti 15 bulan. 15 bulan berarti 1,5 tahun. Nah, seperti itu ketemunya. Bisa dipahami buatan ini? Afwan Ustadz, izin bertanya lagi. Siswanya sekitar 25, gurunya 1 Ustadz. Apakah itu ideal? Kemudian capaiannya yang didapat biasanya 1 hari itu 1 halaman sampai 2 halaman Ustadz. Mungkin Afwan minta pendapat idealnya bagaimana Ustadz? Waktunya sekali pertemuan berapa jam? Setiap hari itu sekitar 2 JP, ya sekitar 60 menit. Oke, kalau Ada 60 menit, ya hmm, 60 menit, 1 guru, 25 peserta. Kalau kita ya bagilah, Ustadz. anggap em, pembukaannya 10 menit.
Tinggal pembukaan sama penutupan anggap aja sudah 10 menit, tinggal 50 menit jenengan ngajar nggih. Kalau itu tinggal setoran saja, 50 menit dibagi 25 orang, berarti satu orang 2 menit untuk baca jilid. Ideal mboten, Ustazah? Iya, Ustaz. Lah ya, jadi kalau satu anak itu dikasih waktu 2 menit untuk baca, untuk ngaji dengan seperti itu, Iya, Ustaz. ideal mboten? Ya ideal, Ustaz. Kalau capaiannya sih biasanya satu halaman satu anak gitu. Untuk anak-anak yang biasa ya standar. Tapi kalau anak-anak yang di atas rata-rata biasanya 2 sampai 3 halaman sih, Ustaz. Oh gitu. Permasalahannya di sekolah kami yang saya lihat prosentasenya di kelas 1 dan 2 itu tercapai misalnya Yan Boa jilid 1 itu Nah, sekitar 1 semester dan jilid 2 1 semester. Jadi 1 tahun di kelas 1 itu sudah menyelesaikan jilid 2. Nah, di oh. kelas 3, 4, 5-nya ketika menyelesaikan jilid berikutnya itu prosentasenya sekitar ya 50% untuk setiap semester dan 1 tahun. Jadi misalnya kelas 3 nih sudah mencapai jilid kelas 2 misalnya di jilid 3 dan 4 itu harusnya sudah selesai Ustaz. Tapi Hmm. yang sudah selesai jilid 3 dan 4 itu kalau di prosentase sekitar 50%. Menurut Ustadz itu sudah ideal atau belum Ustadz? Em, Kalau dilihat dari waktu ideal, tapi kalau dilihat dari tujuan kurang ideal. Solusinya gimana? Kalau untuk kelas satu jilid 1 semester itu masih normal karena mereka baru belajar saat kelas 1 kelas 2. Kalau kelas 3 kelas 4 mereka sudah mulai lancar sebetulnya. Kenapa mereka jadi lama? Kemungkinan besar karena mereka tidak kebagian waktu. Solusinya khusus untuk yang kelas atas diusahakan maksimal satu guru itu megang 15 santri. Itu kalau bisa per 1 jam ya. Satu guru waktunya 1 jam maksimal 15 santri. Normalnya 10. Nah kalau itu bisa cepat. 1 semester bisa 2 jilid itu bisa sudah. Insya Allah. Tapi kalau satu guru 1 jam 25 santri ya akan terjadi seperti itu terus. Tidak semuanya tuntas. Kenapa? Satu, kebanyakan. Yang kedua, kan itu 50% ya. Berarti kan 50-50. Itu harusnya dibagi dua. Yang cepat dikumpulkan sama halako yang cepat. Yang agak lambat dikumpulkan sama halako yang agak lambat. Itu. Jadi ada seleksi lagi. Placement test lagi. Yang agak cepat-cepat dikumpulkan sama yang cepat-cepat. Sehingga cepat selesai dan cepat menghafal. Nah, kan tuntas. Yang ini sudah bisa diberikan kepada yang tahfidz kan. Kalau sudah tahfidznya sudah beres. Nah, yang ini ya diopeni sudah semampunya gitu. Tapi kan lebih maksimal kalau dibagi seperti itu. Tapi kalau tidak dibagi seperti itu ya akan 50-50. Kalau sudah 50-50 kan jelas 50%. Nah, ini harusnya dibagi dua. Yang cepat kumpul sama yang cepat biar cepat selesai, yang lambat ya tidak apa-apa. Dikumpulkan sama yang agak lambat. Kenapa? Agar tidak terjadi kebosanan sama yang cepat-cepat tadi. Yang cepat-cepat tadi kan nunggu yang lambat-lambat. Ya, kalau tidak selesai-selesai itu satu bikin bosan, yang kedua bisa bikin apa ya? Anak malas ngaji jadinya. Begitu. Pengalaman kami seperti itu. Jadi ada ketika sudah ada perbedaan 50-50 gitu, jelas harus dibagi dua sudah. Begitu gitu, Ustaz ya? Oke, baik Ustadz. Jazakallah. Amin. Ya. Ada lagi? Ini ada yang dari pesantren, Mboten? Oh, ini ada. Ya, ini. Oke, saya tak lihat dulu. Tidak terdengar, oh, tadi sudah. Ada Ustadz dari pesantren Ustadz. Masya Allah. Izin. Ya, kalau dari pesantren habis ini, Nggih.
Nih, Ustadz izin bertanya lebih baik mana jika anak itu ditentukan target tiap harinya, misal beberapa baris bagian atau sesuai dengan kemampuan anak. Dua-duanya, maksudnya gimana? Yang kemampuannya 5 baris dikumpulkan dengan yang 5 baris, ditargetkan 5 baris. Yang 3 baris dikumpulkan dengan 3 baris. Itu. Nah, itu bagaimana? Kenapa kok ada 3 baris, ada 5 baris? Iya, karena Alhamdulillah di Indonesia itu Al-Qur'annya itu ada yang 5 blok, ada yang 3 blok. Jadi jangan nggak harus bikin Al-Qur'an sendiri, tinggal mikir aja. Yang 3 baris berarti pakainya Al-Qur'an yang 5 blok warna. Yang apa? Yang bisa 5 baris sehari berarti 3 blok warna. Nah itu nanti gampang. Nah, jadi kitanya mudah, anaknya juga ngapalnya mudah. Kalaupun ada kesulitan sekali 2 kali tidak ada masalah. Ustazah, saya yang ini baris blok ini kok susah sekali lafadznya. Enggak apa-apa. 2 kali. Misal ada yang satu itu, tapi kan enggak tiap hari kayak gitu. Yang lain cepat-cepat, mungkin ada satu blok yang memang berat, enggak ada masalah. Kemudian Hasbah sedikit target 3 tahun 5 juz. Oh gampang. Insya Allah bisa. Dibalik nanti. Oke. Baik, itu tadi yang rumah tahfidz ini ya pakai ini. Kemudian untuk yang pesantren, ya, ada 2. Kita tentukan target hariannya atau kita tentukan target lulusnya. Nah, kita coba apa bedanya? Kalau kita tentukan 1 hari misal, pokoknya 1 hari santri harus setoran 1 halaman. 1 halaman kan kalau pakai Usmani 15 baris. Setorannya setiap hari Senin sampai Sabtu, tapi tetap kita hitung 5 hari. Kenapa? Ya ada waktu sakit, ada waktu ada kegiatan, kita kurang itu. Maka 1 pekan itu dia bisa 5 halaman atau 1/4 juz. Maka 1 bulan dia 1 juz. Nah 1 semester itu bisa 4 juz sampai 5 juz. Kita ambil 1 semesternya ambil 4 ya. 4 bulan yang efektif. Maka 4 juz. 1 tahun 8 juz. Maka kalau dia hitungannya 3 tahun, nah ya kita hitung 2 tahun setengah, maka 20 juz. Ya. Jadi kalau dalam waktu 2,5 tahun dia bisa 20 juz. Kalau mau 30 juz berarti 4 tahunan. Terus gimana ya? Maka dirubah. Anu Ustaz, saya pengen 3 tahun lulus. Berapa? 30 juz. Ya sudah, pakai yang bawah nentukannya. 1 bulan, 3 tahun harus 30 juz. Maka 1 tahun dia harus bisa 10 juz. 1 semester 5 juz. Maka 1 bulan harus 1/4 juz. 1 pekan berarti harus 5 halaman. Ya benar. Maka 1 hari itu dia harus bisa setoran 75 baris. Berapa 75 baris? Kok 75 baris ya? Tak hitung nih. 5 halaman itu ini kayaknya berapa itu? 5 halaman itu kan sama dengan 5 kali 15. 75. Berarti sehari tetap 15 baris atau 1 halaman. Nanti ketemunya di situ. Ini harusnya dibagi 15. Oh, salah. Kalau Z yang sini. Jadi sama dengan 5 dikali 5. Gimana tadi rumusnya ya? Harusnya intinya nanti ketemu 15 baris atau 1 halaman. Bedanya di mana? Di semesternya. 1 semesternya 5 bulan.
Bisa 30 juz, bisa. Bedanya adalah satu semester dihitung 5 bulan. Jadi diusahakan yang program tahfidz ini tidak banyak ikut terlibat dalam kegiatan selain tahfidz. Begitu. Ada pertanyaan mungkin dari penentuan target ini? Yang dari pesantren? Ini ada pertanyaan. Oke. Ya, ya Ini, Ustaz. oke, monggo. Oh, ya Ustaz. Saya Mustafa Ustaz dari Sekoteksi Lembah Runting. Tentang Lembah Runting. Ya, Halo? oke, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz. Dari pertanyaan tadi kan salah satu, apa tadi ya, salah satu rukun gitu ya. Hmm, Guru yang muslim. Gitu. oke. Nah, problem kita ini kan terkadang kalau di lembaga kita ngambil dari lulusan beberapa pesantren gitu. Hmm, Gimana cara membuat standarisasinya itu Ustaz? Apakah cara antum mungkin dari Ustaz itu gimana ya mencari solusi dari beda-beda backgroundnya Ustaz, beda-beda backgroundnya murid. Kalau tahfidnya ini, apakah dibuat program bagaimana Ustaz? baik. Jadi bagaimana solusinya kalau musrif kita atau muhafid kita itu tugasan dari pesantren yang berbeda-beda, yang standar bacanya beda. Yang kemudian Maka, juga standar ilmunya juga beda. standar ilmunya juga beda. Gimana? Nah, maka distandarkan dulu. Gimana caranya? Kalau di tempat kami, sebelum mengajar, kita tes dulu. Seperti mereka datang, sebelum kita tugaskan untuk mengajari santri, kita tes dulu bacanya seperti apa. Nah, itu kan ketemu, oh, kalau tidak terlalu jomplang, maka mudah. Kita tinggal ngumpulkan, ada mungkin 1 pekan atau 2 pekan, distandarkan bacaannya. Nah, itu sebabnya lembaga atau pesantren itu harus punya satu marojik, ustadz marojik, apa ya, ustadz yang menjadi quality controlnya. Jadi yang mau tugasan tadi dihadapkan kepada ustadz yang quality control tidak harus dari dalam, ya, tidak harus ustadz jenengan sendiri, mungkin guru jenengan yang ada di pondok yang lain, nah, Ya, disuruh ngetes dulu, kemudian minta waktu. Kalau nggak bisa online ya offline. Sekarang kan bisa offline seperti ini. ya, Sudah, kita betulkan. Nah, distandarkan matnya, kemudian istilah istifalnya, dan seterusnya. Ketika sudah cukup standar, maka bolehlah kita turunkan untuk mengajar. Satu. Yang kedua, itu pertama ya. Langkah pertama sebelum mengajar didaurahkan dulu untuk menyamakan standar bacaan. Nah, setelah itu, nah, yang tugasan ini tetap kita minta waktu kepada penjamin quality control kita itu untuk minta waktu 1 pekan sekali agar ustadz-ustadz yang nyimak tadi setor baca binatur ya, dengan melihat, terserah mereka mau melihat mushaf boleh, tidak melihat mushaf atau hafalan boleh, setor ke ustadznya, ustadz yang jadi quality control kita. Nah, berapa? Ya terserah ustadznya punya waktu berapa, gurunya berapa, tinggal dibagi. Mungkin minimal satu anak, 1 pekan itu 1 halaman. Tapi halakoh. Nah, kalau online pun tetap halakoh dalam arti seperti Zoom seperti ini, satu baca, yang lain nyimak. Gitu. Dan itu ketika online tetap harus di satu ruangan, pakai headset. Nah, ustadznya satu. Kalau enggak ya bolehlah pakai video call gitu, satu HP,
Ustadznya satu, yang pondok satu. Jadi gantian maju satu-satu gitu. Jadi pertama didaurahkan, yang kedua seminggu sekali ada setoran baca kepada penjamin quality controlnya. Nah, Ustadz di tempat saya tidak ada penjamin quality controlnya Ustadz. Cari, cari minimal ya via online gitu. Banyak sekarang insya Allah online itu. Saya aja sampai sekarang masih karena kami harus nunggu pondok, jadi untuk menjaga kualitas bacaan kami itu mesti kami ikut di ini yang online. Biasanya saya alhamdulillah kemarin bisa sempat setor sama Syekh dari Yaman, Syekh Wadi Al-Yamani. Nah, itu enak. Jadi begitu tetap harus dijaga. Jadi gitu ya Ustaz. Jadi kalau ada macam-macam ya didaurahkan dulu seminggu, habis itu ada quality control sepekan sekali dengan penjamin quality controlnya. Begitu ya Ustaz? Hmm, Dia Ustaz, eh, jadi kesimpulannya benar-benar guru yang ngajar tadi, benar-benar kita harus tentukan dulu standar yang baku gitu saja, Iya, minimal dipaksakan. kalau walaupun bacaannya sudah benar, kita harus sepakat dulu. Misal majaisnya mau pakai yang berapa? Mau pakai yang 2K atau 4K? Gitu. Seperti itu harus ter apa? Disepakati di awal sehingga muridnya tidak bingung. Walaupun dalam Baik, riwayat Hafiz itu boleh baca dua-duanya boleh gitu. Tapi kita harus punya standar milih yang mana kita. karena kalau kasus di lembaga kita ini, karena santri yang sudah semakin banyak, jadi kadang kita membutuhkan tenaga bantuan gitu kan, kalau nggak bisa tercover semua gitu kan. Ya. Takutnya kayak yang kasus ibu tadi kan sampai megang 20 orang, makanya kita ikutkan yang ya udah bisa lah. Tapi bacaannya memang perlu sangat-sangat perlu tahsin gitu kan guru ini kan. Nah, itu solusinya tetap distandarkan di awal. Seminggu dulu sama penjamin quality controlnya. Mm. Terus kalau Artinya ada kalau yang memang gini, bagus, nggak usah eh, jadi kalau menurut Ustaz, jangan disuruh ngajar dulu ya gitu ya. Kalau iya memang belum disepakati bagus. dulu tetap. Distandarkan dulu dalam waktu 1 pekan atau 2 pekan atau 1 bulan baru suruh megang tahsin kan Kalau, sebelum pengabdian kan masih ada waktu kayak sekarang kan ada MPLS dan sebagainya. Nah, ketika itu santri barunya MPLS, santrinya MPLS, nah yang guru barunya di MPLS juga, yaitu disamakan dulu bacaannya. Kalau anu Ustadz misalnya, Ustadz ini kita dapat Ustadznya 5, yang bisa distandarkan dengan bagus 2, tiga. Yang 2 ini tidak Hmm, bisa standar Ustaz. Terus gimana? Dipulangkan apa tetap lanjut suruh nyimak? Kalau bisa ditukar, ditukar. Kalau tidak bisa ditukar, silahkan diserai halakoh yang bacaannya sudah bagus. Jadi yang sudah lancar, bacaannya sudah bagus, dikasih penyimak yang enggak, dia itu belum terlalu standar. Kenapa? Kan tinggal betulkan aja, menyamakan antara yang dibaca oleh santri sama tulisan ya, yang ada di mushaf gitu loh. Dan karena dia sudah tahu standar kita, walaupun dia itu tidak bisa betulkan, minimal bisa nyalahkan. Maksudnya gimana? hmm, iya, Salah gitu. benar. Bisa ngomong, salah gitu. Yang betul gimana? Iya, Pokoknya salah. Ulang dulu. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Terus boleh, gimana betulnya Ustaz? Kamu tanya Ustadz ini. Nah, boleh gitu nanti. Itu nah, khusus yang SDM yang belum terlalu standar. Dikasih justru yang sudah lancar. Sudah bacanya bagus, tinggal setoran. Kan tetap nanti ada quality control ketika munakosah kan yang ngetes tetap yang bacaannya bagus-bagus kan. ya, yang maskulnya.
Begitu. Itu yang Hmm. kami pakai seperti itu agar tetap standarnya terjaga. Nah, terus juga berkaitan juga izin saat nambahkan. Nah, termasuk tadi kan dari segi bacaan ya, dari segi ruhnya ini Ustaz. Mungkin dari segi keteladanan, dari segi apa ya, pembawaan, motivasi. Nah, itu juga terkadang juga menjadi problem. Guru kurang bisa memotivasi anak gitu. Guru yang kita rekrut atau yang dapat khidmatan ini, nah, itu gimana Ustaz? Membentuknya atau membuat mereka juga upgrade gitu. Iya, jadi kan Mas'ul Tahfidz ini kan tugasnya untuk menyamakan apa standarnya. Terus gimana Ustadz biar bisa apa Ustadz yang baru ini bisa memotivasi? Dikasih motivasi dulu. Gimana caranya? Mereka juga ada halaqah ruhiyah, ada liqah khusus untuk menyemangati apa untuk motivasi tahfidz. Nah, dari yang beliau dengar ya, dari ya apa? Jadi ustadz-ustadznya ini punya halaqah yang ngisi adalah mas'ul tahfidznya atau mudirnya lah, siapa yang di situ bisa memotivasi. Nah, kan turun dari 100% nyampe ke ustadznya yang tadi itu paling ya masa sih enggak nyantol blas mesti insya Allah nyantol wes walaupun 40%. Nah, 40% ini disampaikan kepada santrinya. Enggak apa-apa gitu. Jadi tetap satu jalur. Oh, 1 bulan ini kita ngasih motivasi babnya ini. Maka itu akan turun dari Masul Tahfidz ke musrif, musrif ke santri. Begitu. Atau pekanan juga boleh. Jadi sebelum setoran, ya, jadi halokonya wis jadikan satu waktu itu udah setorannya itu satu halaman, habis itu dikasih kajian. Entah itu pakai atibian, fi adabi hamalatil Quran, atau pakai al-hilyatul tilawah atau taklim muta'alim. Nah, pakai kitab-kitab seperti itu atau kitab-kitab tasyiatun nafas yang lain yang itu bisa membantu untuk mentazkiyatun nafas gurunya. Ketika gurunya tazkiyatun nafasnya itu ada asar, maka itu akan turun kepada santrinya. Begitu. Sampun? Ampun Ustaz, insyaallah. Baik, ini waktunya sudah habis. Sudah jam 21.30 karena memang jadwalnya dari 19.30 sampai 21.30. Tapi sebelum itu, coba saya cek dulu di kolom chat ada pertanyaan lagi enggak? Sudah tidak ada. Ini target 3 tahun 5 juz. Oke, enak ini malah. Kita coba ya di sini. Ini ada 30, kita bikin 5 juz. Salah. Sini. Proses dulu. Ini 5 juz. Maka ketemu. 1 pekan 1 halaman. Maka di sini cuma 3 baris. Kalau pengen dalam 3 tahun itu 5 juz, maka seharinya setorannya adalah 3 baris. Maka standarnya pakai Al-Quran yang 5 blok. Begitu. Nanti ini kami berikan kok, kami kirimkan. Tapi kami perbaiki dulu untuk rumus yang ini kok rusak. Oh ya Ustaz, izin Ustaz, kalau masih boleh bertanya, izin sedikit nih Ustaz, tentang target tadi Ustaz. Oke. Gimana menentukan target dengan santri yang cukup banyak kan, dan ada sekolahnya juga di pesantren nih Ustaz. Tadinya kita tuh menentukan target 3 tahun 15 juz. Tapi karena berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda ini, sehingga akhirnya target tadi ya hanyalah target. Ada yang tercapai 1 2 orang, yang lainnya ini, nah kadang cuma 3 tahun 1 juz, ada yang 2 juz. Nah, itu juga jadi problem. Gimana cara membakukan atau mengkelompokkannya itu sehingga yang punya kemampuan lebih dia merasa juga tercapai, yang ini nggak santai-santai aja gitu. Gimana Bro? Bingung juga. Baik. Target itu adalah
capaian paling ideal. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini banyak. Nah, pertanyaannya lebih banyak yang sesuai target atau enggak? Kalau yang Gitu. sesuai target di bawah 50%, maka nah, jenengan betul masuk di kurikulum ini. Nanti kita akan bahas bagaimana membaginya. Jadi halakohnya berapa, satu ustadz berapa, kemudian waktunya berapa satu halakoh itu, baru dihitung murojaahnya bagaimana. Nah, sekarang saya tanya dulu, satu halakoh, satu ustadz berapa orang, megang berapa orang, waktunya berapa jam di pesantren jenengan tadi? Gimana Kak? Di pesantren jenengan tadi yang tidak sampai 50% yang mencapai target 15 juz, pertanyaannya, satu halakoh itu berapa orang? Satu halako ada 15, antara 12 sampai 15 orang. Normal. Waktu halakoh setorannya berapa menit? Satu halako Quran satu hari itu 3 kali. 3 kali Enggak, untuk 20 setorannya aja, menit. setorannya aja. Quran 60 menit, Ustaz. 60 menit, 15 orang. Sudah Ya, normal itu. Nah, terus 3 kali. Itu 3 jadwalnya kali. setoran semua atau ada murojaahnya? Masuk murojaah, Ustaz. Murojaah dan satu setoran, satu murojaah. Satu murojaah dekat sama murojaah jauh kan. Hmm, udah bagus. Yang kurang berarti satu, Ustaz. Waktu untuk menghafal. Hmm. Nah, kalau di tempat kita ada waktu tahfidz mandiri. Nah, itu digunakan untuk mempersiapkan hafalan yang mau disetoran besok. Nah, kita taruh kapan? Ketika jam belajar malam. Jadi kan kalau di tempat kita ya sama sekolah. Sekolahnya karena punya sendiri ya. Ya dari jam setengah 8, dari jam ya setengah 8 sampai jam 2. Sisanya digunakan untuk tahfidz sudah. Tidak ada pelajaran diniyah lagi. Kalaupun ada pelajaran diniyah antara maghrib sama isya. Nah, kita memberikan waktu mereka untuk menghafal itu di jam belajar malam. Jam Hmm. 8 sampai setengah jam ke depan. Nah, dari jam belajar malam pertama itu mereka harus pegang Quran dulu. Nah, setelah setengah jam baru boleh pegang buku. Nah, sehingga mereka punya waktu untuk menghafal, besok tinggal setoran. Kemungkinan itu kekurangannya. Ustaz, kalau kemampuan, nah itu tahapan tadi. Sudah pertanyaannya, mereka sudah siap menghafal belum? Apa standarnya? Mereka sudah lancar baca Quran belum? Nah, kalau mereka sudah lancar membaca Al-Qur'annya sudah lancar Ustaz, bacanya sudah bagus. Nah, kemungkinan karena tidak ada waktu untuk menambah hafalan. Tapi kalau mereka itu bacaannya belum lancar baca Quran, kemudian jadinya tidak sesuai target, ya pantas. Maka gimana? Ditambahi waktu untuk membaca Quran. Ya, store baca dulu. Kalau di contohnya di apa? Maskanul Hufat. Nah, Maskanul Hufat itu Masya Allah. Jadi sebelum setoran bil ghaib, santrinya harus setoran binadzur dulu kepada Syekh. Nah, setelah dapat ijazah sanad binadzur, baru boleh setoran bil ghaib dari jilid satu lagi. Tapi setoran baca dulu 30 juz. Nah, kalau sudah dapat ijazah ini, ijazah binadzur baru boleh setoran. Apa fungsinya? Satu, membuat mereka lancar baca. Yang kedua, mengecek bacaan gharib mereka. Yang ketiga, ya biar sesuai sanad. Yang ketiga, ya itu wakaf tidak juga. Agar bacaan mereka sesuai dengan standar sanad. Baru dihafalkan dan distorkan. Begitu. Begitu, Ustaz.
Iya, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Luar Insya biasa, Allah Ustaz. dicoba itu. Kemungkinannya antara dua itu. Terus saya ingatkan, jadi kurikulum tahfidz ini bisa dikatakan berhasil. Kami nyatakan berhasil karena sudah kami praktekkan di pesantren-pesantren yang kami bina atau yang kami pegang, itu sudah lebih dari 50% berhasil sesuai target. Targetnya ada yang 15 juz kalau cuman 3 tahun SMP SMA karena mereka sekolah dengan standar setoran ya tadi halakohnya satu halakoh itu antara 7 sampai 15 orang dalam waktu 1 jam untuk setoran. Kemudian mereka murojaah fardiyahnya dua juz, terus sama temannya setengah juz atau ma'azamilnya yang disetorkan ke temannya setengah juz. Gimana ngaturnya? Kita ambil waktu setengah jam berbeda-beda untuk murojaahnya. Jadi butuh waktu 3 duduk murojaah, murojaah fardiyah pertama setengah jam untuk 1 juz, kedua setengah jam untuk 1 juz, kemudian setengah jam untuk setengah juz gantian sama temennya. Jadi harus ada 4 waktu tahfidz. Satu untuk setoran, kemudian 2 untuk murojaah sendiri, satu untuk setoran sama ustadz atau sama teman. Nah, ini ada tambahan. Nah, kemarin karena di tahun berapa itu 3 tahun, 2 tahun yang lalu itu ada murojaah solati. Nah, kita tambah di solati. Jadi ditambah di sholat malamnya mereka harus baca 1/4 juz. Gitu. Kita jaga. Dan kita tentukan juznya. Jangan sampai tiap hari sudah sholat Ustadz. Nah, tapi tetap juz 30 aja. 30 1/4 terakhir. Sak bulan itu toh ya enggak nambah-nambah jadinya. Itu. Nah, dengan begitu alhamdulillah mereka sesuai target dan mungkin. Mungkinnya ada yang sampai kita bilang 90%. Nah, kalau 90% Masya Allah ini. Jadi ketika waktu murojaah sama Ustadz itu maju ke Ustadz, gimana nih? Mau setoran jus berapa? Terserah pun Ustadz. Nah, jadi malah Ustadznya ditantang. Kayak ditantang. Jenengan minta jus berapa saya baca gitu. Sampai kayak gitu. Tapi kalau yang dasar yang apa mungkinnya tidak sampai 70%, itu harus dikasih tahu. Alhamdulillah sekarang jus ini, misal sekarang jus 30, besoknya 29 ya, ditentukan. Tapi alhamdulillah lancar. Ya, setengah jus atau 1/4 jus itu salahnya maksimal 1. Nah, ketika salah lebih dari 3, suruh ngurang jus yang sama. Yang tadi itu suruh ngulangi untuk murojaah besoknya sama ustadznya. Begitu. Itu sistemnya. Mungkin itu dulu. Ya, ini karena sudah jam 21.42, kami sampaikan terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan insya Allah besok kita akan bahas tentang pertama tentang metode menghafal. Kalau dari guru kami mengatakan mudah hafal susah lupa. Ya, tadi yang tahfidz itu ada ziyadah, ada raudhati qira, ada robet. Kemudian kita akan tambahkan dengan materi macam-macam murojaah dan penempatannya dalam daily activity. Ya, itu yang kita bahas insya Allah besok. Kami berikan contoh bagaimana menempatkannya untuk yang di pesantren. Kalau yang di non pesantren kita akan bagi dalam 1 pekan, misal satu hari itu 1 kali pertemuan, 1 pekan beberapa kali pertemuan, kita akan bagi kapan murojaahnya, kapan setoran, kapan murojaah, kemudian apa tugas di rumah. Itu termasuk juga yang di rumah tahfidz atau di sekolah yang non boarding school ya. Itu kita akan bahas. Nah, adapun di ketiga itu senjata rahasia sebetulnya. Maksud senjata rahasia
ketika anak-anak itu tidak bisa mencapai target, maka di bulan Ramadan itu kita gunakan untuk mukhayam Quran tapi yang mutqin. Sehingga sebelum mereka pulang liburan hari raya, mereka sudah maksimal usahanya untuk menyelesaikan targetnya. Nah, itu insya Allah kita bahas di hari ketiga. Demikian dulu untuk hari ini, untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah lupa itu karena khilaf kami sebagai manusia. Semoga Allah mengampuni kami dan juga kita semua. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke ke MC. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penyampaian materi pada sesi pertama Daurah Nasional Kurikulum Tahfidz Al-Quran pada malam ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Junaidi, atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan sebaik-baik balasan dan menjadikan ilmu yang telah disampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi pertama ini dengan penuh semangat. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini menjadi bekal dalam mengembangkan program tahfidz Al-Quran di lembaga masing-masing. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada besok hari kedua untuk melanjutkan pembahasan yang tidak kalah penting. Kami berharap seluruh peserta dapat kembali bergabung tepat waktu. Kita tutup majelis hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Atubu ilaihi. kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.